Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Unit 132, Kuliah Kerja Nyata Universitas Islam Indonesia, Angkatan 61, periode 2019-2020, akan menjelaskan materi yang berkaitan dengan pendidikan, khususnya untuk siswa sekolah dasar kelas 6. Di sini, kami memilih mata pelajaran matematika pada bab bangun datar. Sebelum masuk ke dalam materi, kami akan menjelaskan latar belakang alasan kami memilih dalam materi tersebut. Berkembangnya pandemi coronavirus disease atau COVID-19 yang telah menginfeksi negara Indonesia dan lebih dari 200 negara lainnya membuat pemerintah Republik Indonesia mengharuskan untuk menerapkan protokol kesehatan guna untuk menurunkan laju pertumbuhan virus COVID-19. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah dengan menerapkan physical distancing. Adanya physical distancing tentu dapat memberikan dampak bagi masyarakat. Salah satu bentuk dampak akan dirasakan bagi lembaga pendidikan di Indonesia. Hampir seluruh sekolah di daerah yang ada di Indonesia menerapkan sistem pembelajaran melalui media daring atau dalam jaringan guna mematuhi anjuran pemerintah terkait upaya pencegahan penularan COVID-19. Sistem pembelajaran daring yang diterapkan di sekolah tentu saja memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif pembelajaran daring diantaranya aman dari bahaya virus corona dan materi dapat diakses oleh siswa dimanapun dan kapanpun. Namun, untuk dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya kegiatan belajar mengajar yang tidak sama efektifnya dengan pembelajaran tatap muka. Karena banyak siswa yang keberatan dengan pembelajaran yang didapatkan selama daring. Sebagai contoh, banyak materi yang akan sulit dipahami oleh siswa karena kurangnya penjelasan dari guru, dikarenakan siswa hanya melakukan proses belajar mandiri di rumahnya masing-masing. Selain itu, kondisi ekonomi yang tidak mendukung, seperti memiliki keterbatasan untuk melakukan kegiatan belajar karena adanya beberapa siswa SD khususnya yang diberikan tugas untuk menggunakan laptop dan komputer, tetapi mereka tidak memiliki, karena biasanya mereka hanya mendapatkan fasilitas itu di sekolah. Namun, karena keterbatasan tersebut, mereka tidak bisa mengerjakan tugasnya tersebut dengan baik. Beberapa kendala pembelajaran dengan media daring tersebut juga dialami oleh SD Negeri 85 Pekanbaru. Akibatnya, para siswa SD kelas 6 tersebut yang akan menghadapi ujian nasional justru akan terhambat dalam proses belajar mengajar tersebut. Ditambah dengan kondisi ekonomi yang dialami sebagian besar siswa SD dapat dikatakan belum sepenuhnya memadai. Selain itu, kesulitan yang dialami para siswa dalam proses belajar mandiri juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan, mengingat tidak semua orang tua dari siswa tersebut juga memiliki kemampuan yang cukup dalam mengajarkan anak-anak mereka. Oleh karena itu, sebagai upaya pelaksanaan program pengabdian masyarakat melalui kuliah kerja nyata dengan tema kegiatan pendidikan yang berkaitan dengan materi pembelajaran UN, khususnya pada mata pelajaran matematika, kami akan membuat sebuah metode penyampaian berupa pembelajaran materi dalam bentuk video dengan bab bangun datar. Yang pertama, pengertian bangun datar. Definisi bangun datar yaitu sebuah bangun yang merata, yang memiliki dua dimensi yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi dan tebal. Dengan demikian, pengertian bangun datar ialah abstrak. Yang kedua adalah macam-macam bangun datar. Bangun datar terbagi menjadi beberapa macam-macamnya, yaitu yang pertama ada persegi panjang. Persegi panjang adalah sebuah bangun datar yang mempunyai sisi berhadapan yang sama panjang dan memiliki 4 buah titik sudut siku-siku. Yang kedua ada persegi. Persegi adalah sebuah persegi panjang yang semua sisi-sisinya sama panjang. Yang ketiga ada segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari 3 buah titik yang tidak segaris. Macam-macamnya yaitu segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang. Yang keempat ada jajar genjang. Jajar genjang adalah sebuah segi 4 yang sisinya sepasang-sepasang yang sama panjang dan sejajar. Yang kelima ada trapesium. Trapesium adalah sebuah segi 4 yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. Keenam ada layang-layang. Layang-layang adalah sebuah segi 4 yang salah satu diagonalnya memotong tegak lurus sumbu diagonal yang lainnya. Yang ketujuh ada belah ketupat. Belah ketupat adalah sebuah bentuk segi 4 yang semua sisi-sisinya sama panjang dan kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Yang kedelapan ada lingkaran. Lingkaran adalah sebuah bangun datar yang terbentuk dari himpunan semua titik persekitaran yang mengelilingi suatu titik asal dengan jarak yang sama. Jarak tersebut biasanya dinamakan rear atau radius atau jari-jari. Untuk pembahasan yang ketiga mengenai sifat-sifat bangun datar. Yang pertama, untuk persegi panjang, sifat-sifat persegi panjang sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sama panjang. Yang kedua, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Ketiga, memiliki 4 sudut siku-siku. Keempat, memiliki 2 sumbu simetri. Dan yang terakhir, kedua diagonalnya saling membagi 2 sama panjang. Kemudian untuk yang kedua, yaitu persegi. Sifat-sifat persegi adalah, yang pertama, keempat sisinya sama panjang. Yang kedua, keempat sudutnya siku-siku.
Dan yang terakhir, memiliki 4 sumbu simetri. Dan yang ketiga adalah segitiga. Untuk pembahasan segitiga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, segitiga sama sisi. Sifat-sifat segitiga sama sisi yaitu ketiga sisinya sama panjang dan ketiga sudutnya sama besar. Macam-macam segitiga berdasarkan besar sudutnya terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada segitiga lancip, yaitu segitiga yang ketiga sudutnya besarnya kurang dari 90 derajat. Yang kedua segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Dan yang terakhir segitiga tumpul, yaitu salah satu sudutnya lebih dari 90 derajat. Kemudian yang kedua ada segitiga sama kaki. Sifat-sifat segitiga sama kaki adalah mempunyai dua sisi yang sama panjang dan mempunyai dua sudut yang sama besar. Kemudian, yang ketiga ada segitiga sembarang. Sifat-sifat segitiga sembarang yaitu mempunyai 3 sisi dengan panjang berbeda dan mempunyai 3 sudut dengan besar berbeda. Kemudian yang terakhir ada sifat-sifat dari segitiga siku-siku. Yang pertama, segitiga siku-siku salah satu sudut besarnya yaitu 90 derajat. Yang kedua, kedua sisinya bisa sama panjang atau ketiga sisinya bisa tidak sama panjang dengan bidang yang lain. Yang ketiga, jumlah sudutnya 180 derajat. Dan yang terakhir, kedua sudutnya adalah sudut lancip, yaitu sudut A dan sudut C. Yang keempat, ada jejer genjang. Sifat-sifat jejer genjang adalah sebagai berikut. Yang pertama, sisi-sisi yang berhadapan sejajar. Yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Yang ketiga, memiliki dua sudut tumpul dan dua sudut lancip. Dan yang terakhir, kedua diagonalnya berbotongan di tengah. Kemudian yang kelima ada trapesium. Untuk trapesium dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada trapesium sama kaki. Sifat-sifat trapesium sama kaki yaitu memiliki sepasang sisi sejajar, memiliki sepasang sisi sama panjang, kedua diagonalnya sama panjang, dan memiliki satu sumbu simetri. Yang kedua untuk trapesium siku-siku, sifat-sifatnya memiliki dua sudut siku-siku dan memiliki sepasang sisi sejajar. Kemudian yang keenam ada layang-layang. Sifat layang-layang adalah yang pertama, memiliki dua pasang sisi sama panjang, memiliki sepasang sudut yang sama besar, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus, dan memiliki satu sumbu simetri. Yang ketujuh, belah ketupat. Sifat-sifat belah ketupat antara lain, keempat sisinya sama panjang, sudut-sudut yang berhadapan sama besar, dan kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Kemudian yang terakhir, ada lingkaran. Sifat-sifat lingkaran adalah memiliki satu sisi lengkung dan memiliki titik pusat. Untuk pembahasan yang keempat, kita akan membahas mengenai rumus-rumus untuk menghitung luas dan keliling bangun datar. Yang pertama, rumus untuk mencari luas dan keliling persegi panjang. Rumus luas persegi panjang yaitu panjang kali lebar atau P kali L. Untuk rumus keliling persegi panjang yaitu 2 kali P ditambah L atau 2 kali panjang ditambah lebar. Kemudian yang kedua, rumus untuk mencari luas dan keliling persegi. Rumus luas persegi yaitu S kali S atau sisi kali sisi. Rumus keliling persegi yaitu S tambah S tambah S tambah S atau 4 kali S atau 4 kali sisi. Yang ketiga, rumus untuk mencari luas dan keliling segitiga, termasuk segitiga siku-siku, segitiga sama sisi, dan segitiga sama kaki. Rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi atau setengah kali A kali T. Untuk rumus keliling segitiga, yaitu S tambah S A tambah S atau A tambah B tambah C. Kemudian yang keempat, rumus untuk mencari luas dan keliling trapesium. Rumus luas trapesium adalah setengah kali jumlah yang sisi sejajar dikali tingginya, atau setengah kali A tambah C dikali T. Rumus keliling trapesium yaitu menjumlahkan semua panjang pada sisi-sisinya, yaitu A tambah B tambah C tambah D. Kemudian yang kelima, rumus untuk mencari luas dan keliling jajar genjang. Untuk rumus luas jajar genjang adalah alas kali tinggi atau A kali T. Rumus keliling jajar genjang adalah 2 kali alas ditambah 2 kali sisi miring. Yang keenam, rumus luas bah ketupat yaitu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2 atau setengah kali D1 kali D2. Rumus keliling belah ketupat yaitu S tambah S tambah S tambah S atau keliling sama dengan 4 kali S. Rumus luas layang-layang yaitu setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 atau setengah kali D1 kali D2. Rumus keliling layang-layang sama dengan 2 kali X ditambah Y. Yang kedelapan, rumus untuk mencari luas dan keliling lingkaran. Rumus luas lingkaran sama dengan pi R kuadrat. Untuk rumus keliling lingkaran yaitu pi dikali D. Untuk penjelasan yang kelima berkaitan dengan
Kompetensi yang diuji pada materi-materi bangun datar yang akan dikeluarkan di ujian nasional berdasarkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran. Yang pertama, untuk kompetensi yang diuji berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar, ruang lingkup materinya, geometri dan pengukuran, materi, luas gabungan, indikator soal, yaitu menentukan luas gabungan bangun datar segi 4 dan segi 3. Yang kedua, mengenal dan memahami pengetahuan tentang koordinat kartesius. Indikator soal menentukan koordinat suatu titik sudut dari bangun persegi panjang yang diketahui 3 koordinat lainnya. Kemudian menentukan letak titik koordinat jika diketahui titik pada sumbu X dan Y. Yang ketiga, mengenal dan memahami pengetahuan tentang keliling dan luas lingkaran. Lingkup materinya, geometri dan pengukuran, materi mengenai luas lingkaran dan keliling lingkaran, indikator soal yang mengenai peserta didik dapat menghitung atau menentukan luas bagian lingkaran yang diarsir jika diketahui besar sudut yang tidak diarsir, dan menentukan keliling, bangun berbentuk lingkaran jika diketahui jari-jarinya melalui soal cerita. Kemudian yang keempat, menjelaskan dan memahami hasil transformasi atau pencerminan dari bangun datar. Menentukan posisi gambar segi 4 jika dilakukan atau diputar 90 atau 180 atau 270 derajat searah atau berlawanan dengan jarum jam. Dan menentukan gambar pencerminan yang tepat melalui gambar bangun ruang dan cermin. Yang keenam, menentukan luas dan keliling serta pemecahan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling bangun datar, lingkup materi, geometri dan pengukuran, materi mengenai keliling persegi dan persegi panjang. Indikator soal menghitung tiang atau tonggak yang diperlukan untuk keliling bangun datar, persegi panjang yang diketahui panjang dan lebarnya. Kemudian yang ketujuh, menggunakan nalar yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang dengan lingkup materi, geometri dan pengukuran, materi, luas permukaan, indikator soal menentukan luas permukaan balok atau kubus yang diketahui unsur-unsurnya melalui gambar. Untuk pembahasan yang keenam, yaitu soal-soal luas dan keliling bangun datar sekaligus penyelesaiannya. Berikut adalah contoh soalnya. Yang pertama, tentang bangun datar. Memiliki 4 sisi yang berhadapan sejajar, sudut yang berhadapan sama besar, kedua diagonal tidak sama panjang, dan berpotongan saling tegak lurus. Pertanyaannya, bangun datar tersebut adalah A. Belah ketupat, B. Layang-layang, C. Jajar genjang, D. Persegi. Untuk pembahasannya, berdasarkan sifat-sifat yang diberikan, dapat digambarkan bangun datar yang dimaksud sebagai berikut. Jadi, bangun datar tersebut adalah belah ketupat. Luas bangun datar di samping adalah A. 178 cm persegi, B. 186 cm persegi, C. 224 cm persegi, D. 375 cm persegi. Untuk pembahasannya adalah, saya asumsikan gambar di samping sebagai persegi panjang dan setengah lingkaran. Dengan rumus luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 30 dan lebarnya 28. 30 dikali 28 sama dengan 840 cm persegi. Untuk setengah luas lingkarannya adalah setengah kali pi kali r kuadrat. Setengah dikali pi dikali 14 kuadrat sama dengan 307,88 cm persegi. Kemudian dikali 2 karena di sini ada 2 setengah lingkaran. 307,88 dikali 2 sama dengan 615,76 cm persegi. Jadi luas persegi panjang dikurangi luas setengah lingkaran yaitu 840 dikurang 615,76 sama dengan 224,24 cm persegi dan dibulatkan menjadi 224 cm persegi. 3. Perhatikan gambar berikut. Keliling bangun datar tersebut adalah A. 50 cm, B. 60 cm, C. 70 cm, D. 105 cm. Untuk pembahasannya adalah keliling. Di sini pada jari-jari atau panjang dari sisi sebelah kiri segitiga adalah 25 cm. Sedangkan pada segitiga yang kecil 10 cm.
Jadi, kelilingnya tinggal menambahkan masing-masing panjang dari sisi-sisi tersebut. 25 cm ditambah 10 cm ditambah 10 cm dan ditambah 25 cm. Jadi, keliling dari bangun datar tersebut adalah 70 cm. Luas bangun datar berikut adalah A. 147 cm persegi, B. 196 cm persegi, C. 213 cm persegi, D. 462 cm persegi. Untuk pembahasannya, di sini untuk mencari luas bangun datar dengan diketahui rumus 3/4 kali Pi kali R pangkat 2. Di gambar sudah dijelaskan bahwa atau diketahui bahwa jari-jarinya dari lingkaran tersebut adalah 14 cm. Jadi, 3/4 dikali 22/7 dikali 14 pangkat 2. Jadi, hasilnya adalah 462 cm persegi. Luas bangun di samping adalah A. 325 cm persegi, B. 416 cm persegi, C. 526 cm persegi, D. 625 cm persegi. Berikut adalah pembahasannya. Di gambar dijelaskan bahwa panjang sisi bawah 32 cm dengan sisi samping dengan panjang 26 cm. Dari salah satu bidang segitiga, saya ambil salah satunya dengan tinggi 13 cm dan alasnya 16 cm. Berikut luasnya. Setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali 8 dikali 13. Setengah dikali 16 dikali 13. Didapatkan 104 cm. Kemudian di situ ada 4 bidang, jadi dikali 4. Untuk jawabannya 416 cm persegi. Nah, seperti itulah beberapa penjelasan materi dan contoh-contoh soal dari kami mengenai bab bangun datar. Semoga video tersebut dapat membantu siswa-siswi SD kelas 6 yang akan menghadapi ujian nasional di tengah sistem pembelajaran media daring. Tetap semangat, jangan pesimis, dan teruslah belajar mempersiapkan diri sebaik mungkin. Jangan lupa berdoa, meminta kemudahan dan kelancaran menghadapi ujian nasional kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.